Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang analisis break-even point sebagai alat perencanaan laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2017. Sebelum ke materi, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Agung Padilah dengan NIM 2411511109. PPT ini dibuat dari sebuah jurnal dan ini identitas jurnal yang dipakai oleh kelompok kita. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan alat break-even point atau BEP sebagai sarana perencanaan laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2017. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 10 perusahaan yang dipilih dari total 18 perusahaan yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur biaya tetap dan biaya variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan laba. Break-even point terbukti sebagai alat perencanaan laba yang efektif serta mampu memberikan panduan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menentukan strategi produksi dan penjualan. Selain itu, margin of safety digunakan sebagai indikator keamanan laba. Perubahan pada BEP dipengaruhi oleh variabel seperti biaya tetap, harga jual, dan biaya variabel yang pada akhirnya menentukan keberlangsungan profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, terutama di sektor manufaktur, makanan, dan minuman, perencanaan laba menjadi aspek penting dalam menunjang kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Salah satu alat analisis yang dapat membantu manajemen dalam merencanakan laba secara efektif adalah analisis break-even point atau BEP. BEP merupakan titik di mana pendapatan total perusahaan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan berada pada kondisi impas, tidak mengalami laba maupun rugi. Analisis BEP memberikan informasi penting mengenai hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba yang dihasilkan. Dengan mengetahui titik impas, manajemen dapat menyusun strategi produksi dan penjualan yang lebih tepat, serta mengantisipasi resiko kerugian. Selain itu, analisis ini juga bermanfaat dalam menetapkan harga jual, menyusun anggaran, dan mengevaluasi efisiensi operasional dalam konteks industri makanan dan minuman di Indonesia. Persaingan semakin ketat akibat masuknya produk luar negeri ke pasar domestik. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk lebih cermat dalam mengelola biaya dan merancang strategi laba yang optimal. Dalam kondisi seperti ini, penerapan analisis BEP menjadi semakin relevan untuk mendukung pengembalian keputusan manajerial yang berbasis data. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2017. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana analisis BEP digunakan sebagai alat perencanaan laba dan bagaimana pengaruh biaya tetap serta biaya variabel terhadap laba perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis penerapan analisis break-even point
atau BEP sebagai alat perencanaan laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2017. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh biaya tetap dan biaya variabel terhadap pencapaian laba perusahaan. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang bagaimana analisis BEP dapat membantu manajemen perusahaan dalam merancang strategi penjualan, pengendalian biaya, serta pengembalian keputusan bisnis yang lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang kesatu, akuntansi biaya. Menurut L.M. Semren, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu berdasarkan perilakunya terhadap perubahan aktivitas. Biaya diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun volume aktivitas berubah dalam kisaran tertentu. Yang selanjutnya biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas. Terus biaya semi variabel, biaya yang mengandung unsur tetap dan variabel sekaligus, yaitu sebagian tetap dan sebagian lagi berubah mengikuti aktivitas. Yang kedua, break even point atau BEP. Menurut Mulyadi dalam OKTI tahun 2012, analisis break-even point adalah teknik untuk mengetahui penjualan minuman agar perusahaan tidak mengalami kerugian. BEP merupakan titik impas, yaitu ketika total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun menderita rugi. Analisis BEP berguna sebagai alat bantu manajerial dan planning dan budgeting, karena mampu memberikan gambaran mengenai hubungan antara biaya, volume, dan laba. BEP juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian biaya dan efisiensi kegiatan operasional. Yang ketiga, perencanaan laba. Perencanaan laba adalah proses pengalokasian sumber daya secara efisien untuk mencapai target laba perusahaan. Menurut teori anggaran, terdapat 2 jenis anggaran dalam perencanaan laba. Yang pertama, anggaran tetap atau fixed budget, disusun berdasarkan satu tingkat kapasitas tertentu dan tidak berubah meskipun terjadi perubahan aktivitas. Yang kedua, anggaran fleksibel atau flexible budget, disusun dalam bentuk seri berdasarkan beberapa tingkat volume aktivitas, memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. 4. Margin of safety atau MOS. Menurut Jumingan, margin of safety adalah selisih antara volume penjualan aktual atau yang dibudgetkan dengan volume penjualan pada titik impas. Margin ini mengukur seberapa besar penjualan dapat menurun sebelum perusahaan mengalami kerugian. Semakin tinggi MOS, semakin kecil resiko kerugian yang dihadapi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dengan NIM 221511137. Saya izin melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya yang udah membawa sebelumnya, jadi saya akan melanjutkan. Saya akan membawakan hasil dan pembahasan penelitian menganalisa data keuangan dari 10 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 hingga 2017. Fokus utama adalah menghitung titik impas BEP dan menganalisa laba perusahaan berdasarkan struktur biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan.
perhitungan BEP dan laba. Pengelolaan data dilakukan dengan penghitungan total penjualan, biaya tetap dan biaya variabel dari masing-masing perusahaan. Setiap tahun berdasarkan perhitungan BEP ditemukan bahwa perubahan dan titik imbas disebabkan oleh fluktuasi dalam struktur biaya, khususnya karena kenaikan volume produksi yang berdampak pada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan promosi. Contohnya yaitu PT 3 Pilar Sejahtera. Penurunan laba dan signifikan selama 4 tahun berturut-turut dari 72% pada tahun 2014 menjadi 59% pada tahun 2017. Contoh kedua yaitu PT Wilman Cahaya, relatif stabil dengan margin laba hanya menurun sedikit dari 95% ke 94%. PT yang ketiga yaitu PT Indofood, menunjukkan laba yang fluktuatif namun tetap stabil secara umum, berkisar antara 36 hingga 65%. PT yang terakhir yaitu Mayor. PT Mayor mengurangi 7% pada tahun 2014 namun mampu mencatatkan laba besar 34% pada tahun 2017 meskipun sempat turun drastis di tengah periode. Yang kedua yaitu margin of safety. Margin of safety dihitung untuk mengukur tingkat keamanan laba perusahaan. Perusahaan dengan MSO tidak memiliki resiko kerugian yang rendah, dan sebaliknya dari hasil analisa diketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki struktur biaya tetap tinggi namun volume penjualan juga besar, cenderung memiliki MSO yang stabil dan laba yang konsisten. Sebaiknya perusahaan yang tidak mampu mengandalkan biaya tetap atau biaya variabel mengalami MSO rendah dan laba yang fluktuatif bahwa negatif seperti PT Prashiba, Aneka Niaga, Nippon Industrial. Nah, yang ketiga, mengatur struktur biaya terhadap laba. Secara umum besar kecilnya biaya tetap dan biaya variabel berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Dengan efisiensi dalam penyediaan biaya tetap dan variabel dapat menjaga profitabilitas meskipun menghadapi persaingan pasar yang ketat. Saran bagi perusahaan manufaktur khusus di subkontrak makanan dan minuman disarankan untuk secara rutin menerapkan analisa BEP sebagai bagian dari strategi perencanaan laba dan memahami titik impas perusahaan dapat mengelola biaya tetap variabel secara lebih efisien untuk mencapai target keuntungan yang diinginkan. Pengambilan keputusan marginal.
manajemen sebaiknya mengurangi informasi BEP dan margin dan MOS sebagian besar dalam menyusun anggaran, menentukan harga jual, merancang strategi penjualan, serta mengevaluasi efisiensi operasional. Keputusan yang berdasarkan data minimalkan resiko kerugian dan meningkatkan daya saing perusahaan. Evaluasi dan pengawasan biaya. Pengadaan terhadap biaya tetap dan variabel perlu ditiadakan. Perusahaan perlu mengevaluasi secara berkala struktural biaya operasional agar tidak terjadi pemborosan yang dapat menurunkan profitabilitas. Yang kedua, perluasan material. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencukupi lebih banyak perusahaan dan sektor industri lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih luas dan efisien. Selain itu, menggunakan metode kuantifikasi dan mendekati strategi investasi dapat memberikan hasil yang lebih objektif dan dapat digenerasiasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap 10 perusahaan manufaktur subkontrak makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek di tahun 2014 hingga 2017, dapat disimpulkan bahwa analisis BEP merupakan alat yang efektif dan merencanakan laba perusahaan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat menentukan titik impas serta memperbaiki target penjualan minuman untuk menghadapi kerugian, biaya tetap dan biaya variabel. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba perusahaan dengan pengelolaan struktur biaya yang efisien cenderung memiliki kinerja keunggulan untuk stabil dan mampu menjadi margin laba. Yang terakhir yaitu MSO, Measuring of Selling, menjadi indikator penting dalam mengurung tingkat keamanan perusahaan terhadap risiko kerugian. Semakin tinggi MSO, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan memperoleh laba meskipun menjadi perusahaan volume penjualan. Meskipun beberapa perusahaan mengalami struktur laba sebagai besar, tetapi berada dalam kondisi impas atau menguntungkan sesuai dengan hasil perhitungan BP. Hal ini menunjukkan bahwa BEP dapat dijadikan sebagai pendahulu strategi dalam pengambilan perusahaan manajerial. Dengan demikian, merupakan analisis BP tidak hanya membantu perusahaan dalam mencapai laba jangka pendek,
tapi juga mendukung perencanaan keunggulan yang menunjukkan dalam menghadapi dinamika pasar. Sekian, terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.